Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Erna dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1. Oke, anak-anak soleh-soleha, lihat ke depan. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Oke, sikap berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun jadi 1, ku siap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak soleh-soleha, lihat kanan kirinya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya hadir ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, nah sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Oke anak-anak, silakan berdiri terlebih dahulu. Sekarang perhatikan ke depan, ke papan tulis. Ibu akan menayangkan lagunya. Nah, nanti semuanya tangannya seperti ini ya. Oke? Siap. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya anak soleh-soleha. Sekarang kita tepuk anak soleh dulu. Wahid, Isnin, Salasa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Oke, lihat ke depan, suara ulat. Nah, anak-anak, ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus peserta didik capai. Oke, adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenal 6 rukun iman dengan baik. Yang kedua,
Peserta didik diharapkan mampu mempercayai 6 rukun iman. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan arti 6 rukun iman dengan benar. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Anak-anak soleha belajar bersama Ibu Erna, ada kontrak belajarnya. Yang pertama, tertib dalam pembelajaran. Yang kedua, santun dalam berbicara. Baik, dapat dipahami? Oke, siap. Nah, Ibu Erna mau bertanya terlebih dahulu. Coba, apakah anggota tubuh kita ada yang menciptakan? Tentu saja ada. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebutkan anggota tubuh kita ada apa saja? Betul sekali, ada mata, telinga, hidung, mulut. Yang ini apa? Hebat, ada tangan. Nah, jadi anggota tubuh kita semuanya ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus percaya bahwa Allah itu ada. Oke. Nah, sekarang tadi kita akan belajar tentang rukun iman. Nah, rukun adalah tiang, iman adalah kepercayaan. Jadi, rukun iman adalah tiang kepercayaan umat muslim. Kita sebagai seorang muslim harus wajib meyakini adanya 6 rukun iman. Dengan cara apa, Bu? Katanya. Nah, dengan cara meyakini dengan hati. Nah, membuktikan dengan ucapan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, anak soleh-solehah, rukun iman ada berapa ya? Hebat sekali, ada 6. Nah, yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, satu. Nah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan adanya alam semesta. Contohnya ada gunung, apalagi? Betul, ada laut, ada langit. Oke. Nah, contoh penerapannya adalah kita harus beribadah, bersungguh-sungguh, berdoa, dan senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, yang kedua ada iman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, malaikat senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita harus senantiasa patuh kepada orang tua, ibu, guru, dan tidak berbohong. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk. Contohnya kitab Al-Quran. Di dalamnya sudah terdapat ajaran-ajaran yang baik agar supaya hidup kita lebih terarah. Contohnya, kita senantiasa membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mempelajari yang terdapat dalam Al-Quran serta mengamalkannya. Siap? Keren. Oke, yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Allah menciptakan Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia agar senantiasa berbuat kebaikan. Nah, Nabi kita yang terakhir siapa? Betul sekali, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah dengan meneladani sifat-sifatnya, yaitu sidik. Kita harus senantiasa bersikap jujur. Terus ada apa lagi? Betul, ada amanah. Terus apa lagi? Betul, kita harus senantiasa menyayangi, mencintai, menghormati sesama umat manusia. Oke, yang ke berapa? Betul, kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan datang, tetapi kita tidak tahu kapan hari akhir itu datang. Nah, pada hari itu semua manusia dikumpulkan untuk apa? Untuk menimbang amal perbuatan kita.
Nah, anak-anak, jadi kalau kita senantiasa berbuat kebaikan, maka hadiahnya adalah surga. Mau masuk surga? Iya, jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Nah, kalau misalnya kita senantiasa berbuat buruk kepada sesama, maka hadiahnya ada apa? Betul, ada neraka. Contohnya yaitu saling tolong-menolong kepada sesama. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar apabila kita diberi musibah. Oke, anak-anak semuanya, apakah ada yang perlu ditanyakan tentang materi tadi, materi rukun iman? Oke, baik, tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti semuanya sudah paham? Oke, siap. Bagus. Oke, anak-anak. Sekarang yuk kita hafalkan bersama-sama dengan bernyanyi. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Yang keenam, pada qada dan qadar. Yuk kita hafalkan semuanya. Nah, jadi anak-anak sudah hafal belum keenam rukun iman tadi? Keren semuanya. Oke, sekarang kita dibagi kelompok dulu ya. Terdiri dari 4 orang per kelompoknya. Siap? Oke, silakan Ibu tentukan ya kelompoknya. Oke, anak-anak soleh-soleha, lihat dulu ke depan. Boleh? Siap. Nah, di sini Ibu ada LKPD-nya. Itu pohon rukun iman. Nanti anak-anak gunting dan tempelkan di dalam kotak-kotak ini. Siap? Di sini sudah tertulis ini nomor 1, nomor 2. Oke? Siap. Terus langkah selanjutnya setelah digunting, tempelkan ke kardus agar apa? Agar tidak cepat rusak. Betul. Setelah itu, nah, anak-anak analisis. Ya, nanti Ibu bagi. Saya kelompok 1 iman kepada Allah, berarti anak-anak dapat nomor keberapa rukun iman? Tulis di sini. Setelah itu rukun imannya apa? Nomor ini tuh. Setelah itu di tabel selanjutnya itu ada contoh penerapannya. Nanti tulis di sini, iman kepada Allah itu harus apa ya? Siap? Oke, jadi sudah paham ya? Oke, silakan kerjakan. Hebat. Nomor 2. Iman kepada apa? Malaikat. Coba cari tulisan malaikat. Tempelkan. Keren. Nah, berarti kelompok 1 iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh dan soleha, semuanya sudah selesai belum? Proyek rukun iman dan menganalisis contoh penerapannya. Oke, semuanya sudah selesai ya. Tadi katanya ada yang bilang, Bu, aku pegel sudah menggunting menempel tadi, Bu. Oke, yuk semuanya berdiri dulu. Ibu minta tolong. Oke, nih dengarkan Ibu dan ikuti. Siap? Yuk kita peregangan terlebih dahulu.
Ini pohon apa yang rindang? Ini batangku, ini rantingku. Jika aku tumbang, krek krek krek. Jika aku tumbang, krek krek krek. Jika angin kencang, hus hus hus. Nah, sekarang bacakan dan presentasikan hasil tadi. Ya, semuanya maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu atau kelompok A. Oke, silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil pohon rukun iman Dari kelompok berapa? dari kelompok A. Sekarang bacakan analisisnya. Tak. Allah subhanahu wa ta'ala beribadah. Itu rukun iman yang keberapa? 1. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, semua kelompok sudah maju ke depan. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah maju ke depan. Hebat kalian, memang anak-anak yang pemberani. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah jadi kita sebagai umat muslim harus meyakini keenam rukun iman tadi. Beribadah kepada Allah, senantiasa bersyukur, sabar atas ujian, patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepada ibu guru dan orang tua. Oke, anak-anak soleh-soleha, Ibu akan bertanya, bagian mana yang belum dipahami tentang materi rukun iman tadi? Oke, siap. Berarti sudah paham ya semuanya? Keren. Bagaimana? Menyenangkan tidak belajar tentang rukun iman tadi? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya. Pembelajaran tentang rukun iman tadi telah selesai. Ingat, kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Oke, anak soleh-soleha. Sekian dari Ibu Erna. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ibu meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Mau dimaafkan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anak, minggu besok kita akan belajar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Siap? Oke. Sekian dari Ibu Erna. Sesudah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun jadi 1, ku siap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, naktatim bilhamdallah. Alhamdulillah. Uhayyi ilal liqa ma'asalama akhiran ma'an najah. Sukran ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.